Shalom, sidang jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Kasih Tuhan menyertai senantiasa menyertai kita. Cintanya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Hingga kita ada di pandang maka bawalah hidupmu bersembahkan terbaik bagi Tuhan. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Shalom sidang jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Masih kuat berdiri, yang masih kuat berdiri silakan berdiri. Yang tidak kuat dipersilakan kembali duduk. Dia Allah Maha Kuasa. Dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dongkraklah, tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas.
Shalom. Puji nama Tuhan, kita berusaha berkumpul bersama di tempat ini karena kasih kemurahan Tuhan. Sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita bisa berkenal di tempat ini. Bersyukur karena kita bisa mengenal oma-oma. Puji nama Tuhan. Kita juga minta terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah menerima kami siswa-siswi Salem. Ya, perkenalkan nama saya Alfrindo Jordan Kehek. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Umur saya 21 tahun. Ya, kemarin Januari genap, tanggal 10 genap 21. Ya, puji nama Tuhan. Mungkin itu sesi dari saya. Shalom. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan dan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala karena kami diterima di praktek di tempat ini di GPT Healing Insight. Kami mengucap syukur. Kami dari siswa-siswi Salem angkatan yang ke-9. Nama saya adalah Esra Desitorus, bisa dipanggil Esra. Saya berasal dari Surabaya. Tempat pengembalaan saya di GPT Manuel Baru Gunung Surabaya. Kemudian kami praktek ini kami bersyukur karena bisa melayani di gereja dan juga di panti. Itu melayani oma-oma juga kami sangat gembira karena kami sukacita dalam melayani di panti. Tentunya ini tanggung jawab bagi kami para siswa-siswi Salem, sehingga kita berharap kami siswa-siswi bersama sidang jemaat di tempat ini kita bekerja sama untuk menjalin kebersamaan ini hingga nanti kami selesai. Kami mengucap syukur dan itu semua untuk pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Sekian dari saya. Puji Tuhan, ketika firman Tuhan datang sebagai toklah maka akan dibuka dan mintalah diberikan. Dan ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya di situ, ketika kita datang di satu tempat, satu rumah, maka itu juga yang harus saya katakan. Saya ingin memberi salam Shalom. Puji Tuhan, jadi berkat yang kita berikan itu diterima dan sama-sama kita menerima berkat itu. Terpuji nama Tuhan di kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Gembala sudah menerima kami. Terima kasih Ibu Rohani. Terima kasih sidang jemaat, pemuda-pemudi, oma-oma yang ada di bawah juga. Kami perlu menyapanya karena saya sangat terkesan. Saya sangat mengucap syukur. Tidak terbesit di benak saya untuk boleh dapat melayani di tempat ini, untuk boleh mengambil bagian yang Tuhan berikan, sehingga saya juga bersyukur bahwa sidang jemaat oma-oma di sini menjadi bagian untuk pembentukan kami seorang hamba Tuhan, dan kami sangat perlu topangan doa dan keadaan-keadaan ini membangun rohani kami dan jasmani kami. Jadi saya akan memperkenalkan nama saya Rinaldi Fendi Tarore. Saya dari Manado, lebih tepatnya dari Bolang Mongondo, Doloduo, pengembalaan GPT Kristus Penghibur. Saya dari sana, kebetulan juga opa saya gembala, dan puji Tuhan sedikit cerita, saya lebih dekat dengan opa dan oma saya. Makanya ketika saya di tempat ini saya sangat bahagia. Saya sangat bahagia. Saya diberikan kesempatan untuk mendoakan, saya mengingat oma opa saya. Saya punya papa, mama, tapi semasa kecil waktu saya di desa, mama saya datang. Ketika mama dan papa saya datang, turun dari kendaraan, dari angkot, saya hanya lari di depan mereka sehingga mama saya menangis karena saya tidak mengenal orang tua saya, tapi saya lebih mengenal mama dan opa dan oma, sehingga mama bilang, "Mi, saya harus bawa anak saya Rinaldi karena dia sudah tidak mengenal." Tapi Tuhan mengenal kita semua ya Oma, Opa, sidang jemaat. Semoga harapan dan kerinduan kita dapat
Tuhan. Baik, shalom. Selamat pagi untuk kita semuanya. Saya tidak kesaksian, saya perkenalkan diri saja. Nama saya Daniel Raja Namora Nasution. Saya lahir di Timika, tapi saya tumbuh besar dewasa di Medan. Saya berasal dari Medan, penggembalaan Pendeta Sony Budiono. Saya di sini ditempatkan dari Salem dengan teman-teman untuk melayani di GPT Healing Insight, melayani Uma-Uma, itu pelayanan sosial, dan juga melayani Tuhan di gereja, itu pelayanan rohani. Sampai nanti bulan 7 kami akan kembali ke Salem atau selesai berhenti dari praktek pelayanan di semester 2 sini. Kami berharap kami bisa bekerja dengan baik di sini, bisa melayani Tuhan, bisa bertumbuh, berkembang bersama-sama dengan muda-mudi di Healing Insight, dan juga bisa berbaur kepada seluruh sidang jemaat, khususnya oma-oma di panti yang kami layani. Sekedar itu saja perkenalan diri dari kami. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk perkenalannya, Pak Salem. Kita akan mari seundang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan sidang jemaat kembali dulu. Kita akan berikan persembahan. Mari kita berdoa. Segala pujian bagi Dia Bapa. Terima kasih kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami untuk belajar dan Kau berkati setiap kita. Silakan bagi doa persembahan kita pujikan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya
pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengizinkan kami dalam memuji dan memuliakan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami tidak hanya duduk dan mendengar tanpa mendapatkan sesuatu. Kami juga rindu Tuhan bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami rindu setiap firman yang akan kami dengarkan saat ini, yang kami baca saat ini, bisa merubah setiap hati kami, membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Itulah tanda pertumbuhan rohani kami. Dan tentu saja Tuhan, kami membutuhkan pertolongan dari Engkau. Roh Kuduslah yang akan menuntun kami, menolong kami sepanjang pendengar firman Tuhan ini. Biarlah kami memberikan hati kami yang terbaik. Waktu dan kesempatan ini sungguh kami hanya berikan untuk Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui Bapak Gembala yang akan menyampaikannya. Dimanapun kami duduk saat ini, apapun kondisi kami, Tuhan tidak akan terbatas untuk memberikan firman bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk pujian dan kesaksian dan juga doa-doa dari sidang jemaat yang sudah membawa kita bisa beribadah pada hari ini. Kita membaca firman Allah dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ada 2 ayat saja, kita baca bersama-sama 2 ayat yang sangat penting ini. Di layar screen juga sudah ada, jemaat yang tidak bisa membaca Alkitab bisa melihat lebih besar mungkin hurufnya di sana ya. Mari kita baca bersama-sama, jemaat yang di lantai 1 juga bisa ikut membaca sedapat mungkin. 1, 2, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Banyak orang Kristen berkata, Pak Pendeta, nanti saja saya berubahnya kalau keadaan sudah berubah. Nanti saja saya bertumbuhnya kalau keadaan sudah memungkinkan. Jadi saya tunggu dulu keadaan berubah ya Pak ya. Ada yang salah. Menunggu tidak sama dengan bertumbuh. Saya ulangi sekali lagi, nanti saya bisa berubah, nanti saya akan bertumbuh kalau keadaan sudah memungkinkan. Jadi saya tunggu ya Pak. Menunggu bukan bertumbuh. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Kolose. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Maka hendaklah kamu berakar, maka hendaklah kamu bertumbuh. Tahun ini tema tahunan kita adalah bertumbuh di dalam Kristus. 1 tahun ini kita akan dibimbing oleh Tuhan bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ternyata pertumbuhan yang Tuhan inginkan adalah yang sudah kita baca pada 2 ayat yang luar biasa ini. Yang pertama adalah bertumbuh yang Tuhan kehendaki dan tumbuhnya sehat adalah menurut Rasul Paulus, menurut firman Allah,
bahwa kamu harus menerima Kristus satu kali, tetapi menghidupinya setiap hari. Amin jemaat. Orang yang ingin bertumbuh di dalam Tuhan harus menerima Kristus satu kali saja. Tidak bolak-balik kita menerima Kristus seperti anak-anak muda sekarang jatuh cinta bolak-balik. Ganti-ganti jatuh cintanya. Tapi di dalam Tuhan satu kali saja. Momen kita menerima Kristus itu satu kali saja. Cuma persoalannya setelah kita terima Dia, bukan Dia yang tidak mau dengan kita. Dia sudah menerima kita. Tapi kita berpaling pada hal-hal yang lain. Kita beralih, perhatian kita beralih kepada perkara-perkara yang lain. Tetapi Paulus mengatakan, coba perhatikan ayat itu penting sekali. Ayat ini sedang mengingatkan jemaat yang ada di Kolose, yang diharapkan bertumbuh di tengah-tengah Kolose, kota Kolose waktu itu. Muncul pengajaran-pengajaran sesat. Muncul berbagai penderitaan-penderitaan orang Kristen yang masih minim, yang masih minor, yang masih sangat sedikit, minoritas. Tetapi Paulus mengatakan, oh itu tidak jadi halangan. Pergumulan, persoalan harusnya tidak menjadi penghalang bagi orang Kristen bertumbuh. Kenapa? Ayat yang ke-6, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin jemaat. Menerima apa jemaat? Salah. Karena kita sudah menerima berkat dari itu. Menerima apa ini? Mengikuti Tuhan ini yang pertama kita terima apa? Sembuh. Enggak, menurut ayat ini apa? Loh, enggak, menurut ayat ini nanti semua kita menafsir. Coba lihat ayat itu. Baca ayat itu, perhatikan baik-baik. Nanti bukan kata pendeta. Kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai apa? Nah, ini mengapa orang Kristen setelah dia ketoane kelihatannya Kristen tahun 2025, tapi kok bisa tahun 2027 dia enggak Kristen lagi? Kok bisa orang tahun 2025 melayani Tuhan, tetapi tahun 2027 sudah enggak melayani Tuhan lagi? Nanti habis ibadahnya langsung ada penataran pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam yang melayani Tuhan untuk tahun ini. Mengapa kok bisa begitu? Mungkin yang dulu, yang di tahun 2025 itu, dia menerima Yesus sebagai pemberi berkat, sebagai apa? Sebagai pemecah masalah, sebagai apa? Penyembuhku, sebagai apa lagi? Satpamku. Yesus kan sering kita menjadi satpam ya, betul ya? Iya tuh. Yordan kesini kemarin, dari Salem doanya apa? Jagailah Tuhan koperku ini, iya tuh. Nanti hilang Bapak asrama bongkar-bongkar, enggak ya. Nah, satpamku, kita menerima Yesus sebagai apa? Ini penting jemaat. Sebelum kita bicara tentang pertumbuhan, maka kita harus tahu terlebih dahulu. Ini pohon, ini bibit ini menerima apa? Ini orang Kristen ini menerima apa? Ini penting, saya ulangi di gereja kita ini bolak-balik ini. Sepertinya saya sangat anti sekali berkat Tuhan, sangat anti dengan kesembuhan, seperti sangat anti dengan banyak hal. Tidak, saya pengen pondasi dari sidang jemaat, pondasi iman kita itu benar. Amin jemaat. Yang setuju angkat tangan dengan saya, yang enggak setuju berarti setuju juga. Menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, kita harus menerima Dia sebagai Tuhan, bukan sebagai jawaban. Wah ini enggak ada khotbah-khotbah kayak ini, jarang, enggak banyak, sungguhan. Karena enggak disukai jemaat. Yang paling banyak itu paling kita sukai adalah Yesus adalah jawaban. Itu sebabnya soal-soal di UAS pun kita bikin apa? Coba 5 kali 5 dibagi akar 12 apa? Jawabnya apa? Yesus. Gurunya tanya mengapa, jawabannya Yesus. Loh, guru sekolah minggu ngajar saya, Yesus adalah segala jawaban. Coba.
Paling senang kita itu. Yesus adalah jawaban, Yesus adalah pemulih, Yesus adalah penyembuh. Apa salah? Enggak salah. Tetapi bicara landasan dan dasar melangkah kita untuk mengikut Tuhan harus ini. Sungguhan jemaat, harus ini. Kamu kuat atau tidak, kamu jatuh atau hancur ditentukan pada langkah ini. Pohon ini akan tumbuh dengan sehat atau akan rubuh pada suatu saat, ditentukan kamu menerima apa pertama kali. Saya sambil berdoa ini bicara kepada anak-anak remaja muda yang sulit menerima hal-hal seperti ini. Tapi aminkan saja, tolong Roh Kudus membantu kalian, menolong kalian memahaminya. Terima Yesus. Bukan sebagai yang lain. Bukan saya tidak mau, tapi sisihkan dulu yang lain. Sisihkan Yesus sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Sisihkan dulu. Yang pertama, Paulus katakan kepada jemaat Kolose yang sudah mulai goyang imannya, yang sudah digoncang karena pengajaran-pengajaran palsu di Kolose. Paulus katakan, yang pertama yang harus kamu terima, Yesus Kristus sebagai Tuhan. Apa yang kita maksud sebagai Tuhan? Coba. Apa yang dimaksud sebagai Tuhan? Sebagai kepercayaan, apalagi? Tuhan ini mirip-mirip dengan bahasa di Indonesia, Tuan. Apa artinya Tuan? Pemilik. Ya, siapa tadi yang ngomong? Pak Santo ya? Sering lihat TikTok ya? Oh, nah. Yesus sebagai pemilik hidupmu. Ini saja sudah bagus sekali loh. Jadi jangan Yesus sebagai Tuhan kayak jauh sekali, kayak tinggi amat. Oh, di awang-awang. Enggak. Yesus sebagai Tuhan berarti dia pemilik hidupmu. Amin. Coba kalau dia sebagai pemilik hidup kita, maka apa yang kita lakukan? Kalau dia pemilik hidup kita berarti hidup ini adalah ngontrak. Begitukah? Kalau dia adalah pemilik hidup kita, berarti dia adalah penguasa atas hidup kita. Amin. Kalau Tuhan yang jadi penguasa atas hidup kita, maka kita tidak perlu takut. Siapa penguasa ini? Bukan pengusaha ya. Siapa penguasa Yesus ini? Coba baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Inilah dia. Inilah Tuhanmu itu. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, tolong dibacakan Kak Nelson. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Dan firman itu adalah Ya. Allah. Firman itu adalah Allah. Siapa firman itu adalah Allah? Ayat 14, itulah Yesus nanti yang lahir jadi manusia. Tapi saya tidak bicara ayat 14. Baca ayat yang ketiga. Siapa dia? Segala sesuatu jadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhanmu tadi. Segala sesuatu itu dijadikan, diciptakan oleh Yesus Tuhan. Terus? Dan tanpa Dia Tanpa Yesus tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadikan. terus Dalam Dia ada hidup. dalam Dia ada hidup. Terus Dan hidup itu adalah terang manusia. puji Tuhan, hidup itu adalah terang manusia. Yang pertama yang ingin disampaikan oleh Paulus, kalau Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, Dia adalah pencipta, pemilik segala sesuatu. Maka pesan Paulus kepada jemaat di Kolose sedang mengatakan begini, kamu susah hidupnya. Jangan takut, pemilik hidupmu itu pencipta. Kamu sulit cari uang. Kamu sulit cari uang. Kamu khawatir karena uang tidak ada. Ingat, Dia adalah pencipta. Masalahnya kamu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, pencipta, pemilik segala sesuatu. Coba dirubah selama ini, kamu ikut Yesus karena apa? Supaya dapat uang? Terbalik. Pak Stephen, kalau orang jalan terbalik, kaki di bawah, tangan di bawah, kaki di atas, bisa kok Pak? Bisa, tapi paling lama 1 jam. Ada yang mau praktek? Esra tolong. Tangan di bawah jalan, kaki di atas, paling sakti 1 jam udah hebat itu. Memang bisa. Bisa mengikut Tuhan dengan pengertian. Yesus itu akan memberi aku uang, memberi aku kekayaan. Bisa. Paling lama berapa lama kamu bertahan dengan sikap begitu?
Karena besok akan krisis moneter. Karena besok akan ada COVID. Nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang. Paulus menegaskan sebuah dasar pengikutan kepada Tuhan yang sangat tinggi sekali. Dalam dunia teologi, Kolose ini kristologi yang sangat-sangat dalam sekali. Ini menjadi dasar sehingga Rasul Paulus mengingatkan, dia adalah Tuhan, dia adalah pemilik hidupmu, punya otoritas yang tertinggi, maka diminta percayalah kepada dia. Amin. Uang dia yang punya. Uang dia yang punya, mengapa saya belum dikasih Pak? Kamu melihat dia hanya sebagai leasing masalahnya. Kamu anggap Tuhan itu hanya leasing. Makanya kamu belum dikasih. Coba perbaiki dulu. Perbaiki cara berpikir kita, cara menilai kita kepada Tuhan. Kristus, kamu sudah terima kan? Kamu sudah menerima Kristus kan? Jadi seolah-olah gini, jemaat Kolose ini ribut. Jemaat Kolose ini gelisah. Sampai ke telinga Rasul Paulus. Lalu dia tulis surat ini. Ayat yang ke-7 tadi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti kamu punya sesuatu, itu maksudnya. Ketika ada orang berkata, "Loh, kemarin kan kamu sudah menerima, kenapa kamu sekarang minta-minta bersungut-sungut?" Kamu kan sudah menerima Yesus. Dia kan berkuasa. Dia kan mampu. Nah, persoalannya ternyata yang kita pegang selama ini bukan Yesus. Yesus yang lain. Yang diajarkan pendeta-pendeta palsu di Kolose. Nangkap ya? Sejarahnya kitab ini gitu. Ternyata yang membuat mereka goncang imannya, yang membuat mereka gampang meninggalkan Yesus, ternyata Yesus yang mereka pegang selama ini bukan Yesus yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi Yesus yang pemberi segala sesuatu. Yesus jawaban. Berarti ketika kita menerima Yesus sebagai jawaban dari masalah, kalau ada masalah, pasti kita lupa Tuhan. Tapi kalau kita jadikan dia Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, pada waktu ada masalah, pada waktu ada pergumulan, maka kita datang kepada dia. Amin. Tadi pagi saya sempatkan membuatkan sebuah ilustrasi. Kalian bisa cek di Facebook, sudah saya kirim juga di grup ya, di grup Healing Insight. Itu foto saya sendiri itu yang naik kuda itu, laki-laki itu. Iya, saya sedang mengatakan itu pada diri saya. Apa kamu takut? Kamu sudah dipilih oleh Tuhan, Stephen Manurung. Lalu kamu berhadapan seperti masalah yang besar, naga yang besar keluar api dari mulutnya. Lalu kamu pengen mundur? Pasti mundur, karena apa? Kamu melihat masalah itu. Kamu melihat naga itu, kamu melihat iblis itu, kamu melihat dompet yang mengerikan itu, kering kan? Akhirnya membuat kita jadi mundur. Mundur. Tapi saya tutup ilustrasi itu, video saya itu. Saya katakan, kita harusnya melihat Tuhan. Maka berjalanlah, bergeraklah, kamu tidak akan bisa terhentikan. Amin. Kita tidak akan bisa terhentikan oleh apapun. Anak-anak sekolah Alkitab yang tadi sudah datang bersaksi di sini. Kamu tidak akan bisa dihentikan oleh apapun. Oleh cewek, kecil, bilang bikin dulu kecil Jordan. Cewek, bikin dulu. Kecil. Uang. Jadi jangan kasih uang ini Bu Elpri ya. Iya, tidak akan ada yang bisa menghentikan kita kalau mata kita tertuju kepada Yesus. Amin. Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Semua punya handphone di sini. Semua kalau dalam perjalanan disuruh orang gitu, nanti datang ke tempatku ya, Sherlock ya, betul ya? GPS-nya itu untuk map-nya itu loh, Sherlock itu untuk peta. Ya Pak Martuki sebagai ahli kendaraan lah. Kalau pulang ke kampungnya di mana? Madiun Pak. Blitar, kalau pulang ke Blitar, ya kan?
nanti ke Blitar lewat Pasuruan ya Pak ya, contohnya ini. Waduh Pasuruan saya jarang ke sana. Mama buka map, Google Map dulu, Google Map. Dibuka Google Map. Begitu sudah sampai mau ke arah Blitar, matikan aja mah untuk kuota. Betul enggak? Matikan aja mapnya, GPS-nya saya enggak butuh. Saya enggak butuh itu. Habis-habiskan kuota. Banyak orang Kristen memperlakukan Yesus itu seperti Google Map. Seperti GPS. Kalau lagi bingung, cari Yesus. Kalau lagi diberkati, tinggalkan Yesus. Itu seringkali hidup kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan, jangan kalian menjadi bingung di Kolose, jangan menjadi gagal mengerti, jangan menjadi patah hati dan bingung, karena Yesus Kristus itu sudah kamu terima. Kata terima di sini adalah sudah kamu miliki, bukan seperti GPS dipakai besok, nggak dipakai sekarang, pakai besok, enggak. Setiap hari dia kita pakai, setiap detik, setiap saat. Amin. Anak-anak muda di sekolah juga engkau perlu Yesus nak. Mama lansia yang sudah lanjut usia di lantai 1, kamu juga perlu Yesus setiap hari dan setiap saat. Jangan seperti hari Minggu begini saja, jangan. Setiap jamnya Tuhan, coba yang ngerti. Di kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, berkatilah. Sekali lagi mbak-mbak yang di lantai 1. Setiap jamnya Tuhan, di kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Itu sebabnya Kolose pasal 2 ayat 6 itu tidak berhenti. Setelah kamu menerima Kristus, lanjutkan coba ditampilkan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 tadi, setelah kamu menerima Kristus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Semua jemaat baca bagian yang kedua. Karena itu, 2 ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan berubah-ubah. Dunia bisa berubah. Istri kita bisa berubah. Berubah enggak dia? Ya berubahlah, istri saya di foto yang lama itu berubah. Iya, suami kita bisa berubah. Dulu rambutnya tebel, sekarang tipis. Semua bisa berubah. Tapi satu yang tidak pernah berubah, Yesus Tuhan. Amin. Karena itu tetaplah hidupmu di dalam Dia. Jangan berubah-ubah. Kata tetaplah hidupmu di dalam Dia itu dalam bahasa tulisannya Paulus itu waktu itu adalah artinya itu begini. Hari ini, besok, dan sampai seterusnya. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berubah. Saya ingin membuat satu contoh, menunjukkan sebuah contoh. Orang yang memang bisa Pak Stephen. Orang sepanjang hidupnya itu terus mengikut Tuhan. Ada contohnya. Kita baca Henok supaya jemaat jangan berkata apa bisa ya, apa memang begitu ya. Dalam berbagai keadaan, dalam berbagai persoalan, hendaklah kamu tetap, ini penting, tetap di dalam Dia. Masalah kita banyak, keadaan yang berubah, tapi kita jangan berubah. Percaya kita jangan berubah kepada Kristus. Genesis atau Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 sampai 23. Jemaat semua baca bersama-sama, mbah-mbah juga. 2, ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah ya, selama 300 tahun lagi. Ya. Setelah ia meranakan Metusalah dan ia meranakan anak-anak lelaki dan perempuan. Terus?
Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Jadi Henok berapa tahun? Loh, ini informasi apa ini ya? Oh, ini informasi mengenai jumlah tahun ya Pak ya? Bukan. Iya. Angka ini, perhatikan, angka yang disebutkan oleh penulis kitab Kejadian ini tidak berbicara oh umurnya dia segini. Bukan hanya itu. Saudara perhatikan pada ayat yang ke-22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah umurnya sekian, dia masih bergaul lagi dengan Tuhan. Selama 360, jadi sekarang umurnya 365 tahun. Jadi arti dari ayat yang barusan Bapak Ibu baca ini adalah Henok bergaul dengan Tuhan sepanjang umur hidupnya. Amin. Tetap di dalam Tuhan. Tidak berubah-ubah. Keadaan waktu itu berubah. Tapi Henok tidak pernah berubah. Dia hidup bergaul. Masalahnya kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Saya bilang pada diri saya, Tuhan ampunilah. Saya ini datang kepadamu seringkali karena hanya tugas saya jadi pendeta. Saya harus mendoakan jemaat. Saya harus berdoa untuk anak istri saya. Berdoa untuk keluarga. Gembala-gembala saya yang menggembalakan saya itu selalu saya doakan. Saya selalu doa karena kewajiban ya. Saya mau tanya kepada saudara. Kata bergaul di sini adalah sangat dekat sekali. Hubungan yang paling dekat di dunia ini apa? Yang bisa kita gambarkan? Yang paling dekat. Hanya suami istri. Besti-bestimu itu adalah, gak benar besti-besti opo. Bestimu itu hanya senang kalau kamu lagi baru gajian. Loh iya, besti itu hanya senang-senangnya saja. Yang paling bisa kita kasih gambaran tentang hidup bergaul yang sangat akrab itu seperti suami istri. Jujur ya Pak Martuki ya, jujur ya Pak ya. Jujur ya, menikah tahun berapa Pak? 2009. 2009 Pak, saya duluan berarti Pak ya. Saya 2004 Pak. Ya. Tapi kok lebih sakti Bapak ya? 2009 pernah menikah berarti kan? Ya, pernah menikah. Lalu pernah enggak di tengah jalan gitu? Istriku, saya mau absen dulu ya. Absen dulu berjalan bersama kamu ya. Saya mau absen dulu. Kan sudah pernah ada surat pernikahan kita. Ya pernikahannya ada. Surat baptisannya ada. SK penggembalaan melayani Tuhan sudah ada. Tapi saya berhenti dulu ya jadi suami ya. Pernahkah? Mana bisa? Mana bisa? Apa bisa Pak Habel? Sayang, saya berhenti dulu jadi suami ya. Kasih waktu 10 hari aja. Bah, ini apa? Ini gorengan atau apa sih? Nggak ada. Henok itu bicara begitu. Tuhan, aku ini hambamu. Setelah 65 tahun dia belum punya anak. Lalu dia masih bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Jadi umurnya 365 tahun. Itu menunjukkan, ingin berbicara bahwa seumur hidup kita harus tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Anak-anak muda ya, kamu yang bergaul dengan temanmu sajalah. Yang punya pacar, ayo, nggak usah angkat tangan, nggak saya suruh. Yang sudah punya pacar, bagaimana bentuk pergaulanmu dengan temanmu itu setiap hari? Saya mau tanya, jujur dulu, kita mau bandingkan ini. Fabio sudah punya pacar? Oh belum ya, enggak apa-apa. Coba yang sudah punya pacar, berapa kali kamu WA dia dalam sehari? Coba kau enggak PC 1 hari, dimarahi kau, enggak dikirim kau boneka nanti. Betul enggak? Jujur enggak kita? Berapa kali bukti pergaulan kita dengan teman kita, berapa kali kita SMS dia, WA dia? Foto-fotoan, miss call-an,
Video callan, berapa kali? Kamu dengan pacaran berapa kali, Jor? Kalau terima handphone kan? Iya, jujur kita. Tapi kamu berdoa kepada Tuhan itu, bukan minta-minta. Berdoa menyembah Tuhan itu berapa kali dalam sehari? Ayo kita jujur. Gak usah yang tinggi-tinggi, yang praktis-praktis aja. Bangun pagi, begitu sibuk kerja langsung bablas saja atau ambil waktu. Bukan minta-minta, yang saya maksud bergaul dengan Tuhan ini bukan minta-minta. Berkomunikasi dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan, berarti dia layak disembah. Begitu bangun pagi hari, semua orang sibuk. Tolong siapkan waktu yang disengaja untuk Tuhanmu. Berbicara dan berkomunikasilah dengan Tuhan. Sembah dia, sungguhan. Itu kekuatan kita sepanjang hari. Masalahnya adalah kita merasa kita yang akan menangani seluruh masalah seluruh dunia ini. Jangan telat nanti berdoa, telat nanti. Ini masalah begitu banyak. Jangan. Kamu enggak siapa-siapa. Kamu jangan sok hebat. Ambil waktu satu dulu. Begitu bangun, tenang, duduk. Makanya tantrum kau tiap hari. Gak pernah waktu tenang dengan Tuhan. Tenang dulu saat teduh. Selamat pagi Bapak. Terima kasih. Aku bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Itu bergaul. Yang punya pacar itu. Aku cinta padamu. Masih ditambah ada lope-lope lagi. Lope-lope, ada peluk boneka lagi. Sudah selesai pesannya itu stiker lagi. Kepada Tuhannya tidak pernah dibilang aku mencintai Engkau. Aku mengasihi Engkau. Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Surat baptisanmu memang satu kali saja seumur hidup. Tetapi pergaulan dan cintamu kepada Tuhan harus setiap hari. Amin jemaat. Inilah perjalanan hidup kita dalam menjalani pertumbuhan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pada minggu depan, bagian yang kedua dalam pertumbuhan iman kita akan disampaikan kembali. Hari ini kita cukupkan sampai di sini karena kita akan ada lagi penataran, kita akan ada lagi latihan. Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Amin jemaat. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Pemain musik bisa tampil ke depan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu ya Allah, yang telah menuntun kami lewat firman Allah yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami percaya, agar kami mengerti bahwa Engkau telah memberi diri-Mu, kami memiliki Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oh, aku bebas, oleh darah Yesus aku bebas. Terima kasih Tuhan. Kami datang membawa hidup kami. Kami datang mempersembahkan hidup kami di hadapan. Terima kasih Bapak. Amin, amin.
bersama-sama. Oh, aku bebas. Katakan jemaat, angkat tanganmu, angkat hatimu. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, ku bebas dan katakan jemaat sekali lagi yang keras, dan hidupku, dan hidupku menang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ini doa kami. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Puji Tuhan, kita telah menang dari segala kita telah diselamatkan oleh Dia. Kita akan berikan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa kami
hadiratnya dengan hati bersyukur. Lihatnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Puji Tuhan, mohon kesediaan sebentar untuk mendengarkan pengumuman. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Setelah nanti aja ya. Hari Selasa ada ibadah doa tempat ini jam 8, jam 6 sore. Tempat ini tidak ada rekaman juga. Tetap kami himbau untuk kita semuanya untuk datang beribadah dalam ibadah doa yang kita lakukan di gereja ini ya. Kemudian hari Jumat itu adalah Healing Insight Music Course, itu les musik yang diadakan di gereja ini. Saya himbau, saya ingatkan kembali bagi anak-anak yang sudah menyetor namanya, kan kemarin saya sudah ingatkan, itu enggak bayar pakai uang, tapi bayar pakai komitmen. Jadi kamu harus rajin datang, atau setidaknya hanya satu hal yang bisa kami terima, kamu tidak bisa datang oleh karena satu hal itu, kasih tahu jauh-jauh hari ya. Karena itu kalau kamu lewat satu hari, ya gak mungkin diulang dan kamu loss ya. Jadi jangan nanti temanmu sudah bisa, kamu nggak bisa, kamu sendiri yang kecil hati karena kamu skip. Jadi harus rajin, harus jadi komitmen ya, bikin waktunya, atur waktunya. Kan kita sudah sepakat tuh latihannya sudah diganti hari Jumat, karena ini kita perkenalkan salah satu misternya sudah datang. Jadi supaya ada 2 orang yang melatih karena cukup banyak. Jadi setiap Jumat jam 6:30 ya Pak? 6:30 kok, 6:30 malam. Cuma sebentar, tidak lama, paling 1,5 jam. Lihat ininya itu maksimalnya ya. Jadi diatur waktunya dan memang harus diatur waktunya. Tidak ada bisa ngulang nggak Pak? Nggak ada istilah ngulang. Jadi kamu lewat ya, kamu nggak dapat apa-apa ya. Jadi kamu bisa berpikir ini Bapak sudah meluangkan waktu ya. Bapak itu bukan kurang kerjaan ya, banyak kerjaannya, tapi dia meluangkan waktu, pemikirannya dia harus berjam-jam, bahkan saya lihat berbulan-bulan dia di meja kerjanya untuk menata kurikulumnya. Jadi tolong diperhatikan, anak-anak tolong
berikan respekmu, oke? Jadi kamu yang mau diperbaiki, kamu yang mau dilatih, kamu yang mau dibikin talenta, jadi respect dong, waktunya dikasih ya. Dan jadi jangan lupa taruh alarm di handphonenya, ingatkanlah dimulai hari apa gitu supaya kamu ingat kapan kamu harus les musik ya. Di tempat ini ya jam 6:30 malam hari Jumat. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini jam 6 sore. Kembali kita akan beribadah hari Minggu pada jam 8 ibadah umum dan sekolah minggu jam 10 pagi. Setelah ibadah ini akan ada penataran pelayan untuk semua yang terlibat pelayan. Jadi mulai dari penerima tamu, kolektor, juga semua ya, semua yang terlibat dalam pelayan. Kita akan menerima materi lagi atau pembekalan supaya kita lebih baik lagi melayani. Sebentar saja setelah ibadah ini ya, cuma 15 menit maksimal. Jadi jangan turun lagi, duduk aja menunggu sebentar karena setelah itu akan ada sekolah minggu. Jadi kita akan membuat singkat padat supaya sekolah minggu segera dimulai ya. Kemudian laporan keuangan ada di kaca itu, tolong dibaca ya. Kenapa saya menghimbau kita untuk membaca? Ya untuk kita lihat dan kita doakan bersama ya. Kita dari awal memang selalu belajar untuk transparan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan, ada di situ keterangannya. Termasuk persepuluhan juga ada di situ. Ya, jadi dibaca, laporan Natal juga sudah ada di situ. Semuanya dibaca. Puji Tuhan sebenarnya kebutuhan Natal kita tahun lalu sekitar 20 juta itu terpenuhi ya. Lebih lagi. Jadi ada sisa. Bahkan di end of the time ada yang ngasih persembahan Natal lagi ya, puji Tuhan, itu amazing sih menurut saya. Jadi yang kita pikirkan besar ternyata bisa terpenuhi juga, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau melihat itu bukan oh aku dipermalukan, enggak, kami tidak bermaksud mempermalukan saudara, enggak. Lihatlah dan doakanlah. Dan Bapak Ibu juga akan bersuka cita kalau kita transparan ya, masalah keuangan itu penting bagi kita. Supaya kita tidak curiga satu sama lain ya. Jadi untuk kebutuhan kita, gereja kita semua ada di situ ya. Kemudian kegiatan kita yang paling dekat adalah youth camp yang akan diadakan tanggal 18-20 Maret. Itu pas tanggal hari rayanya ya. Jadi anak-anak jangan bilang aku sekolah, enggak ada sekolah itu, libur itu. Betul-betul libur itu persis hari rayanya ya. Itu di Blessing Hills kalau nggak salah. Anak-anak Trawas yang sudah mendaftar di youth ya, sudah ada grupnya, sudah mendaftar ya. Sudah berapa orang yang mendaftar? 13 ya, 13 karena maksimal itu diminta sekitar 100. Jadi nanti adik-adik anak-anak kami akan bertemu dengan youth-youth dari gereja GPT yang lain. Nanti kamu punya teman lagi, tambah teman gitu ya. Syukur-syukur dapat jodoh di situ. Ya, jadi ini dikasih waktu kesempatan. Tapi bagi yang sudah cukup umur ya maksudnya ya. Kalau masih belum jangan coba-coba. Ya, jadi coba anak-anak yang ini tolong dibikin kalendernya, aku ada acara gitu. Karena saya lihat kelemahan anak-anak muda kita adalah tidak buka agenda. Tiba-tiba nanti, aku pergi enggak dibikin agendanya. Jadi tolong ditulis di note, di handphone ada alarm. Tahu tanggal 18 aku harus pergi ternyata sampai tanggal 20 gitu ya. Supaya kamu enggak miss ya. Jadi ini kesempatan dan ini satu lagi kabar sukacita. Semuanya free, gratis ya. Maksudnya ada yang bayar, ada donatur yang bayar dan gereja juga kita akan memfasilitasi untuk transportnya nanti dari gereja untuk memberikan untuk transport kita ya. Kita doakan supaya setiap rencana acara kita bisa berjalan dengan baik. Itu saja pengumuman yang bisa kami berikan untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Ya, sedikit saya tambahkan terkait retreat anak-anak muda tadi. Jatah gereja kita itu dapat 20. Nah jadi kalau masih 15 yang mendaftar, nanti dicek lagi siapa yang belum. Jangan sampai nanti udah ditutup, tiba-tiba minggu depan Pak mau ikut, repot. Kita mau kirim nama-namanya ya. Jadi kalau ada di youth kita sudah penuh, mungkin kalian ada teman 1-2 orang masih ada kesempatan. Begitu Kak ya. Untuk jatah kita dari gereja kita 20, Mojokerto 20, dari gereja lain 20 gitu-gitu ya. Oke, puji Tuhan. Kita akan
mengakhiri ibadah kita akan berdoa bersama. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah menolong kami. Terima kasih untuk calon hamba-hamba Tuhan, Esra, Renal, Raja maupun Jordan yang sudah Tuhan hantarkan di gereja kami yang sederhana ini. Kami bersuka cita bisa terlibat, memiliki kesempatan terlibat dalam hidup mereka yang masih panjang. Kami bersyukur ya Allah. Itu sebabnya sepanjang 1 semester ini mereka bersama-sama dengan kami. Kuatkan dan teguhkan hati mereka agar kami saling bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pelayanan mereka di gereja maupun di panti menjadi bagian yang komplit yang mereka terima selama mereka magang 1 semester ini. Terpujilah Tuhan, pakai hidup mereka, berkati segala pergumulan dan segala doa-doa mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, kami serahkan semua rencana pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Siang ini akan ada penataran pelayan Tuhan dan juga sekolah minggu, healing music course yang akan kami selenggarakan dan program-program ibadah rutin di gereja kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami percayakan hidup kami bukti ketidakmampuan. Segala program kerja yang sudah dibuat Gembala Penatua selama 1 tahun ini, biarlah Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, tolong pelayanan kami di panti. Engkau mengasihi oma-oma yang diasuh. Engkau lebih juga mengasihi para pengasuh, Ibu Silvi sebagai koordinator. Tambah-tambahkan kekuatan dari Tuhan. Beberapa orang dari mereka tidak terlalu mudah lagi. Mereka juga butuh pertolongan dan kekuatan. Kuatkan mereka, mampukan ya Tuhan, untuk membagi kasih Kristus kepada jiwa-jiwa yang mereka layani. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami untuk anak-anak kami yang sudah selesai ujian dan mereka berprestasi semua Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau sangat baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu untuk anak-anak remaja muda kami. Tuhan tolong mereka dalam pertumbuhan iman mereka, mengasihi Engkau. Gereja ini ingin terlibat mempengaruhi hidup mereka. Maka Tuhan tolong jika mereka sedang dibentuk, dibimbing oleh kakak-kakak rohaninya, biarlah mereka menyiapkan hati untuk dipakai oleh Tuhan pada waktu mendatang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga rencana-rencana pelayanan kami retreat bekerja sama dengan SALT Internasional. Kiranya Tuhan berkemurahan, semua acara ini bisa berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk panitia Natal yang sudah bekerja, yang hari ini akan segera dibubarkan kembali. Kiranya Tuhan memberkati kakak ketua yang sudah memimpin, yang sudah begitu sukses dan berhasil membawa perayaan Natal kami mempermuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bawa bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari pusat daerah sampai di desa, PP, dan juga di kecamatan dan di perumahan ini. Berkatilah sinode gereja kami, mulai dari pimpinan sampai semua AMB di seluruh Indonesia. Pakailah hidup kami, tolonglah sinode kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau selalu mendengar doa kami. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Engkau dicintai oleh Tuhan, maka segala berkat yang sudah disediakan Allah, berkat rohani, berkat jasmani, turunlah menyertai dan menjadi bagianmu. Di dalam berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Dialah yang memberkati engkau, menyertai engkau, menuntun engkau di setiap langkah hidupmu, mulai hari ini lagi, besok, bulan depan, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah dengan sukacita bersama dengan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa.